Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsa ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat. Amma ba'du. Oke, hari ini saya ingin membahas yang disebut hammer. Ya. Jadi hammer itu apapun yang memabukkan, apapun yang mengganggu kesadaran kita gitu kan, seperti ya merusak kesadaran kita seperti minuman keras, narkoba, ganja, dan semacamnya ya. Jika nanti ada lagi gitu kan yang ditemukan gitu kan yang mengganggu kesadaran kita, itu masuk ke hammer. Jadi hammer itu semua yang memabukkan, yang mengganggu kesadaran kita gitu kan. Dasarnya banyak. Jadi dasarnya banyak, ada di Al-Quran dan hadis. Mari kita tengok satu persatu. Nih, pertama nih. Di Al-Quran surat An-Nisa ayat 43, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mendekati sholat ketika kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan. Oke, pertama nih. Jadi awal-awal turunnya itu ya memang sih bertahap ya, dari gak langsung kamu jangan gitu, tapi ternyata ketika mabuk jangan sholat, itu awalnya dulu asal-muasalnya. Oke. Lalu selanjutnya di Quran surat Al-Baqarah ayat 219, mereka menanyakan kepadamu Muhammad tentang khamr dan judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar. Jadi khamr dan judi dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Jadi ya memang khamr itu dianggap ada manfaatnya, tapi dosanya lebih besar, jadi dilarang. Gitu guys. Ini dan judi. Nah, judi. Saya bahas sedikit tentang judi nih, karena di sini ada ya. Sekarang judi ini berubah bentuk. Contohnya itu binomo. Itu judi, forex, judi. Karena itu ada, kita kan prediksi kan. Prediksi nanti akan naik atau turun kan. Itu judi. Jadi yang namanya forex, emas non fisik, bahasa istilahnya tuh. Terus ada lagi binomo, ya macam-macam lah. Itu judi. Itu juga haram lah. Oke. Lanjut ke ayat berikutnya. Di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 90 sampai 91. Hai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Nah, jadi kita tuh supaya hokinya bagus gitu kan. Nah, hindari nih miras, mengundi nasib dan lain-lain, oke? Dengan miras dan judi itu, setan hanya bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian antara kamu. Betul. Kalau kamu nih dengan miras nih, kita kan hilang akal ya. Namanya hilang akal, kita mudah diperdaya gitu oleh orang, ya kan, pertama. Terus ini judi. Judi juga kan main probability kan. Taruhlah kita, ya namanya, anggaplah judi yang paling gampang itu tebak-tebakan ini kan. Ketika bola gitu, yang main bola misalnya yang menang si A atau B gitu kan. Ya probability tebakan kita benar kan cuma 50% kan. Jadi ya itu kalau dua lah masih mending. Nah kalau misalnya judi-judi yang lain kan lebih probability menangnya itu kecil gitu. Jadi lebih mending kita jauhi lah itu. Dan permusuhan dan mengulangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan sholat. Nah ya, maka tidakkah kamu oke, udah cukup jelas ya, emang terlarang. Lanjut. Nah kesimpulannya nih, beberapa ayat tadi, pertama mudaratnya itu besar ya, khamr itu. Homer dan tadi ada sekilas tentang judi ya. Terus dan disebut sebagai perbuatan setan. Nah, kenapa? Karena dapat menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kita. Ya kalau menang ya bete lah, yang kalah bete sama yang menang gitu lah. Lalu juga dapat mengganggu manusia diingat Allah, dan iyalah pasti lupa sholat gitu. Jadi sibuk lah, kayak sibuk berjudi. Oke, selain ini ada sumber yang lain yaitu dari hadis.
Mari kita tengok satu persatu. Nah, ini hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr. Setiap yang memabukkan adalah khamr. Ya, narkoba, minuman keras, ganja, putau, ekstasi, wah macam-macam itu khamr. Dan setiap yang memabukkan itu haram. Jadi semuanya itu haram. Oke guys. Hadis selanjutnya dari Umar radhiyallahu anhu berkata, telah turun ayat pengharaman khamr pada hari diturunkannya, sedangkan ia terdiri dari 5 macam. 5 macam katanya, dari anggur, yang wine itu ya, kurma, saya nggak tahu nih dari kurma apa, madu, gandum, dan beras. Dan khamr itu ialah apa-apa yang menutup akal. Nah, apa yang ketika kita konsumsi kita jadi bego atau gimana gitu kan, hilang kesadaran, itu khamr. Oke, lanjut. Dari Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah telah melaknat khamr. Nah ini ternyata bukan cuma peminumnya ya, tapi semua pihak yang terlibat dalam pembuatannya itu dilaknat. Allah telah melaknat khamr, peminumnya, penuangnya, walaupun kita cuma nuangin gitu, penjualnya dilaknat, pembelinya, pemerasnya atau produsennya, pengirimnya, dan penerimanya. Wah, ini semua nih. Kalau nonton gimana ya? Yang nonton, waduh, ngerti deh. Dulu saya pernah sih masuk ke klub gitu ya sama teman minum gitu kan. Saya enggak. Cuma saya di sana sebagai yang ngeliatin aja gitu. Apakah saya kena dosa apa gimana ya? Enggak sih. Untung di sini enggak ada sih orang yang nonton. Aman, aman. Oke guys. Jadi ini nih di yang kena laknat ya. Oke, hadis selanjutnya. Dari Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang khamr yang telah menjadi cuka. Jawab beliau, tidak apa-apa. Jadi kalau udah jadi cuka tuh nggak apa-apa. Ya, jadi cuka tuh halal. Oke. Next, dari Wa'il al-Hadrami, sesungguhnya Tariq bin Suwaid era bertapa kok bertapa sih? Bertanya ini bertanya maksudnya. Bertanya pada Nabi tentang khamr yang ia jadikan khamr untuk obat. Dia menjawab, sesungguhnya khamr itu bukan obat melainkan penyakit. Jadi benar-benar no excuse ya, nggak ada alasan gitu. Mau alasan buat apa pun nggak bisa gitu kan. Berdasarkan hadis riwayat ini. Oke, hadis selanjutnya dari Jabir. Sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, apa yang banyak yang memabukkan maka sedikitnya pun haram. Nah, jadi alasannya, oh nggak apa-apa nih dikit ya, nggak bisa, tetap haram. Jadi, oh ini dikit aja nih, coba nggak, tetap haram. Oke, selanjutnya dari Ibnu Umar, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, siapa yang minum khamr di dunia, dia tidak akan minumnya di akhirat kecuali jika ia telah bertobat. Maksudnya begini, jadi guys kalau kita masuk surga, amin. Nah kita di sana ngapain? Salah satunya kita di sana minum khamr. Jadi kita di sini jangan minum khamr. Karena kenapa? Karena kalau kita minum khamr di sini, kita nggak akan minum khamr di akhirat. Oke. Nah, jadi kita diharamkan minum khamr di dunia, tapi nanti di surga kita minum khamr di sana. Sepuasnya, gitu kan, gratis, nggak usah bayar. Oke, kesimpulannya apa? Mari kita tengok. Kesimpulannya, apapun yang memabukkan itu khamr. Oke, apapun yang memabukkan, narkoba, ganja, putau, minuman keras, wine, semuanya lah yang bikin mabuk, yang hilang akal, itu khamr istilahnya. Terus memabukkan atau tidak itu diukur dari kadarnya ya. Oke, jadi terus Allah melaknat semua yang terlibat pada miras. Jadi produsennya kena laknat, distributornya, penjualnya, pembelinya, karyawan, pemberi izin. Wah ini semuanya nih yang pemberi izin ya, yang punya kewenangan, nah ini kena nih. Kalau misalnya dia merasa gua ini kena nih, pemberi izin yang nanti kena
hitung-hitungan di akhirat ya, kena siksa. Lalu arak itu haram ya, minuman keras haram, napi cuka itu halal. Terus khamar haram meski untuk alasan berobat. Nah, untuk alasan ini berobat tetap haram. Oke. Lalu sedikit atau banyak khamar haram. Nah, jadi kalau udah pesan khamar, ternyata khamar ini ibaratnya keras lah ya. No excuse. Oke. Nah, jadi banyak tuh yang sekarang kena kasusnya tuh coki, anji gitu kan. Macam-macam. Itu dari apa ya? Dari hammer. Ada yang narkoba, ada yang disuntik, ada yang ganja ya itu. Karena melanggar apa yang ada dituliskan di Al-Quran dan hadis. Ketika kita melanggar apa yang ada di Al-Quran dan hadis, bersiaplah kita mengundang masalah, gitu kan. Oke, saya kira cukup jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.